Shalom sahabat satu Injil yang diberkati. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah pelajaran yang akan menuntun kita untuk mengetahui tujuan hidup kita yang sebenarnya. Mari kita lihat langsung di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara-saudari, salah satu pertanyaan yang terbersih dalam hidup kita ini adalah berkaitan dengan makna dan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Setiap orang akan sampai kepada pertanyaan ini, di mana kita bertanya, apa makna dan hidup saya yang sesungguhnya? Orang yang tidak memiliki tujuan hidup dalam dunia ini adalah sia-sia. Oleh karena itu, kita harus menanyakan di dalam setiap pribadi kita, apakah yang menjadi tujuan hidup saya? Kemanakah saya? Mengapa saya akan mati? Apakah saya akan dihakimi? Tujuan saya untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengingatkan kita sebagai orang Kristen, untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup kita yang sesungguhnya di dalam dunia ini. Pertanyaan yang pertama adalah, dari manakah asal saya? Saudara-saudari, di dalam Kejadian pasal 1, ayat 27 secara khusus, di mana kita ini berasal dari Allah. Di mana Allah menciptakan kita menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya kita, baik itu laki-laki maupun perempuan. Lalu kemudian kita melihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, di situ kita melihat, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita berasal dari debu tanah. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Dan kemudian dalam Kejadian 2 ayat 7, bahwa kita juga diciptakan dari debu tanah. Jadi ketika kita selama masih ada di dalam dunia ini, dan setelah kita meninggalkan dunia ini, di mana tubuh kita ini akan kembali ke debu tanah. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah tujuan saya hidup dalam dunia ini? Rasul Paulus dalam Kolose pasal 1 ayat 16, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa ketika Allah menciptakan kita, ada suatu pekerjaan yang harus kita selesaikan selama kita masih berada di atas muka bumi ini. Mari kita melihat contoh Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 4, di mana Yesus telah menyelesaikan misinya yang telah diberikan oleh Allah sendiri kepadanya untuk dia kerjakan selama dia berada di atas muka bumi. Jadi sama halnya seperti kita sebagai orang Kristen saat ini. Ada tugas yang harus kita selesaikan sebagai orang Kristen sebelum kita meninggalkan dunia ini. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, kemanakah tujuan saya? Ada dua pilihan yang harus perlu kita ketahui dalam hidup ini. Antara surga dan neraka. Yang mana? Apakah kita memilih surga atau memilih neraka? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tetapi kita harus mengetahui bagaimana gambaran surga itu digambarkan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4, di mana surga itu adalah tempat di mana tidak ada lagi penderitaan. Tetapi yang ada di sana adalah suatu kebahagiaan. Dan ingat, hanya orang yang setia dan taat kepada Tuhan itulah yang berhak mendapatkannya. Lalu kemudian kita melihat gambaran neraka. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 8,
di mana neraka digambarkan di sana itu ada tempat penderitaan. Dan orang yang akan sampai ke sana ialah orang yang tidak setia dan taat kepada Tuhan. Lalu kemudian pertanyaan yang keempat adalah, mengapa saya akan mati? Karena tubuh ini tidak abadi, hanya sementara. Lalu kemanakah tubuh kita? Dan roh kita di mana? Dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, di mana tubuh ini akan kembali ke debu tanah. Dan roh ini akan kembali kepada Sang Pencipta. Saudara, sebagaimana kita dibentuk dari debu tanah, maka tubuh ini akan kembali ke debu tanah. Dan roh juga akan kembali kepada Bapa yang di surga. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 10, di mana pemazmur menggambarkan bahwa umur manusia itu paling bertahan antara 70 sampai 80 tahun. Jadi tubuh ini tidak abadi. Pertanyaan yang kelima adalah, apakah saya akan dihakimi? Ya, pasti. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 31, di mana Allah akan menetapkan suatu waktu di mana Dia akan menghakimi dunia. Jadi kita tetap akan dihakimi. Dan juga digambarkan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 bahwa tiap-tiap orang akan menghadap suatu tata pengadilan. Baik itu orang baik maupun orang jahat. Yang pastinya bahwa saya dan saudara-saudara sekalian itu akan dihakimi. Pada akhirnya yang menjadi kesimpulannya, pastikan dalam hidup ini kita memiliki tujuan yang sebenarnya. Kemudian kita harus menggunakan kesempatan ini dengan tidak menyanyiakan waktu. Kemudian pergunakanlah hidup ini dan jadikan supaya bermakna. Sahabat satu Injil, jikalau melalui renungan ini sahabat Injil diberkati, jangan lupa bagikan pelajaran ini kepada keluarga, saudara, sahabat, dan orang-orang yang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.